Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Halo. Kali ini masih bersama Mas Fudo ya dari OPFCI. Sesuai janji minggu kemarin di review chapter sebelumnya kita akan bahas soal Dragon ya. Kita akan Ya. membahas tuduhan-tuduhan tidak berdasar yang diarahkan kepada Dragon. Yang bilang dia turu lah, yang inilah, itulah. Nah, kita akan bahas implikasi Dragon dan Revolutionary Army itu apa, kenapa kok terlihatnya nggak ngapa-ngapain gitu. Sebelum itu, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih. Tanpa bantuan teman-teman kita nggak akan bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, langsung aja. Nah, Dragon ini kan apa ya, istilahnya banyak dibilang nggak guna, turu, terus nggak bisa nggak nyelamatin gitu dan lain sebagainya lah ya. Kalau nek kamu sendiri gimana, Mas Budo? Ya gimana ya? Sebenarnya dia itu bukan nggak ngapa-ngapain. Kalau dilihat dari flashback Sabo aja, dia keliling dunia loh. Keliling dunia buat nyelamatin negara-negara, bahkan di waktu One Piece lagi jalan juga sempat beberapa kali. Misalnya di kasus, pokoknya waktu Nami baca koran kalau notice gitu kadang-kadang ada disebutin, oh Revolutionary Army habis ngebebasin kota apa, negara apa, kayak gitu pernah beberapa kali. Sebenarnya yang paling yaitu kan maksudnya hal yang tidak diceritakan atau hal yang cuma diceritakan secara subtil itu kan bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya. Dalam hal ini One Piece itu kan kisahnya soal Luffy nih, garis besar ceritanya soal Luffy, petualangannya Luffy, makanya ya wajar kalau sorotan besarnya nggak di Revolutionary Army, terutama Dragon ya. Dragon kan baru dapat spotlight baru-baru ini kan. Sebelum ini dia apa siluet doang, nggak begitu apa yang awalnya mungkin dimaksudkan sebagai joke dari teman-teman akhirnya tuh pada ditangkapin serius sama banyak orang, pada maki-maki Dragonnya. Menurutku agak berlebihan nih, di Twitter juga, di Facebook juga, di fandom tuh terlihat sangat apa sih, nggak guna gitu. Ya walaupun sebenarnya apa ya, bisa dipahami kenapa pada mikir gitu, soalnya apa yang terlihat sejauh ini ya memang kayak gitu. Tapi ya aku sih nggak ngerti, sebenarnya nggak, kalau bisa dipahami sih nggak ya, karena upaya untuk nyelamatin Kuma aja itu kan udah luar biasa. iya, maksudku terus gini kemudian mas, pas maksudku apa yang kelihatan tuh emang seperti itu, tapi bukan berarti nggak begitu gitu, bukan berarti dia nggak ngapa-ngapain gitu loh. ini kan sama aja kayak kita apa ya istilahnya, ngomongin sesuatu yang memang belum diceritakan gitu. Nah, asumsi Dragon nggak berguna itu kan keluarnya dari pas apa namanya Jinny kalau nggak salah. Dia membiarkan apa? Jinny. Gini, dari Jinny, dia membiarkan Jinny tertangkap dan lain sebagainya gitu. Kenapa kok nggak segera menyelamatkan? Terus pas Kuma membelot ke Angkatan Laut juga, kenapa dia kok diam aja dan lain sebagainya gitu. Yang harus dipahami, Revolutionary RA itu bukan nakama dan bukan bajak laut juga. Bajak laut. Mereka tuh organisasi terstruktur yang punya tujuan terstruktur, yang kemudian mereka rela mati untuk tujuannya itu. Yang kita itu di satu sisi jauh lebih serem dan jauh lebih bonding itu jauh lebih gede dibandingkan kita rela menyelamatkan temannya menerjang apapun gitu. Karena kan skupnya kan teman ya, tapi kan skupnya ini kan greater, tujuannya lebih besar kan, menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia. Makanya ketika Jinny ditangkap terus kemudian dia udah dibawa ke Marijoa, tidak ada yang bisa dilakukan. Benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan. Sebenarnya mungkin gini ya, si Dragon tuh bukannya nggak ngapa-ngapain, kita nggak tahu aja apa yang udah dia lakukan buat berusaha nyelamatin Jinny sampai kemudian Jinny ditahan. Dan ketika udah di Marijoa, bisa jadi setelah ini apa namanya,
Bisa jadi setelah ketahuan setelah ketahuan Jinny ditangkap, dalam rentang waktu yang kita nggak tahu itu mungkin mereka udah berusaha nyari info, merencanakan, tapi nggak bisa secepat yang kita tahu kayak Luffy ke Robin gitu loh. Dan memang beda kan, beda main frame juga kan soal itu. Nah terus kemudian bukan berarti mereka nggak ngapain, itu benar, tapi kebodohan adalah ketika menyerang Marujoa hanya untuk menyelamatkan satu orang. Kalau kamu punya tujuan yang lebih besar nih, kalau Luffy dia pasti akan melakukan itu karena tujuan Luffy itu adalah melindungi teman-teman. Yang buat Luffy harta yang paling berharga ya nakama dan mimpinya. Di depan mimpinya itu adalah kebebasan, makanya dia akan melakukan segala cara untuk tetap bebas. Dalam artian ini bebas adalah menyelamatkan teman. Dia nggak akan bisa lanjut berlayar kalau temannya hilang satu. Itu Luffy. Goalnya Luffy itu kebebasan itu. Goalnya Dragon adalah kompleks sekali dunia. Kebebasan dunia. Karena kebebasan dunia itu mengharuskan untuk berkorban. Salah satunya adalah berkorban tidak bertemu anaknya. Karena kalau ada orang yang tahu dia anaknya itu akan menjadi beban gitu loh. Tapi Luffy yang sekarang udah beda nih. Dia udah bukan beban lagi karena namanya udah begitu besar gitu. Fakta kalau Dragon tuh nyelamatin Luffy di Lockton itu kan juga udah sebenarnya udah kompromi besar-besaran buat dia. Iya. Sama kalau dilihat ya, kalau aku sudut pandang ini balik lagi ke Jinny tadi ya. Kalau kita ngelihat Kuma setelah 2 tahun baru mereka Sabo dan kawan-kawan akhirnya berhasil menyelamatkan Kuma. Bisa jadi Jinny itu juga mereka merencanakan hal yang serupa untuk Jinny waktu itu, tapi ya timingnya mereka cari timing yang tepat supaya nggak sia-sia. Iya, makanya soal Kuma itu kan bonus ya. Tujuan utamanya kan adalah referee. Iya kan? Tujuan utamanya mereka udah ngerti Kuma di mana, tujuan utamanya referee. Pada saat referee itu mungkin Revolutionary Army udah sampai pada titik yang pasukannya udah oke, besar, bisa bikin perubahan, makanya mereka berani nyerang referee dan nyelamatin Kuma sekalian. Nah, kenapa pas Vegapunk mau mati mereka nggak nyelamatin Vegapunk? Kejauhan. Ya kan mereka nggak ngerti. Kejauhan anjir, itu aneh banget sih orang-orang tuh. Ya apa ya, kalau ngelihat time frame-nya kan Kuma kan Kuma mereka baru nyelamatin Kuma, terus Kumanya cabut dari cabut. Dari Kamabaka kan, langsung cabut, dan mereka nggak tahu awalnya Kuma kemana. Dan Kuma kan pakai kekuatan teleportnya yang bisa tiba-tiba ada tempat lain. Habis itu Habis itu baru dengar berita dari Saka, dari Vegapunk. Kayak gitu. Itu rentang waktunya nggak sampai berapa hari. Luffy aja untuk sampai ke sana butuh berhari-hari kan. Jadi ya nggak sempet. Dari Kamabaka. Sama sekali nggak sempet, dan mereka kan nggak ngerti juga kalau Kuma ada di sana. Nggak ngerti juga kalau Vegapunk bakal di sana kejadiannya saat itu juga gitu. Implikasi maksudku kayaknya aku bakal mati deh. Bener ngomong apa sih? Kan nggak ngerti tuh, bukan nggak kepikiran bahwa kayaknya aku bakal diserang Gorosei deh. Enggak bakal kepikiran. Aku yakin kalau seandainya Revolutionary Army itu ngerti kondisi aktualnya seperti apa sebelum kejadian, mereka pasti akan datang kok. Karena trading blow sama pemerintah itu buat mereka penting sekali. Dan menyelamatkan Vegapunk dalam hal ini dari pemerintah itu kan big gain buat mereka kan. Tapi karena emang kondisinya tuh mereka nggak ngerti, pada saat tiba-tiba dimunculin tuh, ya udah sih nggak ada yang bisa dilakukan selain ngelihat apa yang akan dilakukan Vegapunk. Kamu jalan juga lama, jauh gitu, udah telat pasti gitu. Ya ibaratnya kayak rasionalnya, kalau kita ngelihat ya rasionalnya Zoro ketika Vivi ditangkap ya kan.
bukan ditangkap, ketika Vivi ngilang, Luffy itu pengen buru-buru ke mana? Ke Marijoa, tapi ya nggak rasional juga kan, makanya ada Zoro di situ nahan. Soalnya yang orang lupa itu kan berita itu kan tidak aktual ya. Jadi berita itu kan diberitakan setelah ada kejadian. Iya. Jadi ya bukan kejadian, bukan diberitakan pas kejadiannya ada gitu. Itu yang apa sih? Aku tuh merasa too much hate aja sih ke Dragon itu. Gak layak dia mendapatkan kebencian seperti itu. Karena sekali lagi yang ditanggung oleh Dragon itu dunia, kebebasan dunia. Yang ditanggung oleh Luffy itu adalah kebebasan diri sendiri. Dan itu teman-temannya. Dan teman-temannya. Makanya dia bisa se-fleksibel itu. Dragon nggak bisa se-fleksibel itu. Dan dari orang-orang yang dituduh tidak diselamatkan Dragon juga, aku yakin ini paling nggak Jinny ya. Jinny, Ivankov, Kuma sama Vegapunk kalau yang sekarang. Vegapunk kita barusan bahas. Kuma juga udah kita bahas. Jinny juga udah kita bahas. Ivankov ini bahkan Ivankov itu bisa kabur sendiri tanpa bantuan Dragon. Jadi kayak ya tuduhan-tuduhannya itu sebenarnya kalau dipikir lebih dalam, sebenarnya nggak berdasar juga. Nggak berdasar. Soalnya gini, kalau ngomongin resistensi ya, pasukan resistan ya, pasukan pemberontak ya, kalau ngomongin pasukan pemberontak di negara manapun, kalau ada officernya yang ketangkap, mereka nggak akan menyerang markas musuh untuk membebaskan dia dong. Ini bukan apa ya saya, bukan gerakan balas dendam soalnya. Bukan gerakan balas dendam, karena mereka punya tujuan yang lebih besar yang ingin dicapai. Itu yang aku tuh kenapa aku rasa pengen bikin konten ini tuh karena itu loh itu. Ya, ini tuh dalam banget loh, puitis banget loh. Banyak orang yang lupa kalau Revolutionary Army itu bukan organisasi bajak laut sejenisnya. Itu organisasi yang pengen menyelamatkan dunia dari Gorosei. Sebesar itu. Dari pemerintah dunia lah ya. Iya. Bahasanya. Dari pemerintah dunia. Sebesar itu, dan untuk tujuan itu mereka rela mati gitu. Kalau ada yang tertinggal, mati atau tertangkap, iya, bukan berarti kita langsung menghabiskan segala resource untuk itu, karena lebih penting nyelamatin satu negara nih daripada nyelamatin satu orang gitu. Aku ingat apa yang dikatakan Ivankov waktu kabur dari Impel Down. Luffy kan sempat pengen balik buat nyelamatin Mr. 2, Bon Clay. Tapi Ivankov nahan. Dia bilang, kita sudah mengorbankan banyak orang di perjalanan. Kalau kita balik hanya untuk menyelamatin Mr. 2 nggak akan selesai. Ibaratnya gitu. Kurang lebihnya gitu. Dan itu filosofinya kan. Filosofi Revolutionary Army kan, pasukan pemberontak kan. Itu loh yang memang kita harus. Dan harus diakui apa yang dilakukan Luffy itu, walaupun dia emang pengen nyelamatin teman-temannya, dia nggak ngelihat garis besar tindakannya itu berpengaruhnya ke mana aja gitu kan. Iya, dan itu beauty-nya Luffy kan. Iya, dan Dragon punya kebebasan itu. Dan Dragon punya ininya sendiri, jadi nggak bisa disamain. Gitu. Mereka tuh memperjuangkan hal yang mirip, tapi caranya jauh-jauh berbeda gitu. Jadi ya nggak adil rasanya kalau bilang Dragon Turu itu, menurutku nggak adil. Kecuali kalau Dragon tuh berlayar sebagai bajak laut gitu ya, beda. Tapi ini kan case-nya dia pengen menyelamatkan dunia dari pemerintah yang kayak gitu. Makanya itulah. Oke, apa lagi Mas Budo? Aku kayaknya udah cukup. Ya mungkin itu aja sih Mas. Mungkin itu aja ya, kita membela Dragon kali ini. Defending. Kita teman-teman yang udah mau mendengarkan apa ya istilahnya kita ocehannya kita. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya ya. Jangan lupa follow medsosnya OPFCI di kolom deskripsi seperti biasa. Di sana tiap hari banyak info-info menarik soal One Piece.
Oke, thank you. Sampai ketemu di hari Senin depan. Thank you.